Beberapa waktu lalu, akun YouTube resmi DPR RI diretas. Akibatnya, alih-alih menampilkan berita dan tayangan mengenai aktivitas DPR RI, akun tersebut malah menayangkan live judi online selama beberapa jam. Menurut pakar keamanan siber dan Presiden Direktur PT IT Sek Asia Terbuka, Andri Hutamaputra, peretasan dengan modus seperti yang dialami oleh kanal YouTube milik DPR RI itu ternyata bukan kasus yang jarang terjadi. Modus peretasan tersebut dikenal dengan istilah deface atau defacement, yaitu tindakan merusak atau meretas penampilan sesuatu untuk menyampaikan pesan atau mengganggu fungsi normalnya. Dalam dunia digital, defacement kerap terjadi pada akun media sosial, website, dan bahkan data pribadi. Dan dampak dari serangan ini dapat berupa gangguan aktivitas digital, kerusakan reputasi dan privasi, hingga ancaman keamanan. Dalam kasus yang terjadi saat ini, defacement memang sering dilakukan dengan motif ingin merusak reputasi atau menyampaikan pesan-pesan yang bermaksud untuk menjelekkan organisasi atau perusahaan, ungkap Andri. Walhasil, kejahatan siber seperti ini bisa sangat merusak dan berdampak pada citra, atau bahkan sampai pada kinerja organisasi. Oleh karena itu, menurut Andri, saat ini cybersecurity sudah menjadi aspek krusial untuk berjalannya kegiatan organisasi atau perusahaan. Andri menjelaskan, modus peretasan defacement terjadi melalui proses yang terdiri dari beberapa langkah. Pertama adalah diperolehnya unauthorized access. Peretas memperoleh akses tidak sah ke target dengan cara menerapkan brute force, phishing, ataupun login kredensial. Setelah mendapatkan hak akses, peretas dapat mengubah konten, penampilan, atau kinerja situs web atau akun. Tidak hanya itu, mereka juga dapat merusak situs web dengan mengganti konten asli dengan pesan, gambar, atau encrypted code berbahaya yang mengandung malware. Lantas bagaimana cara melindungi akun digital dari risiko peretasan, termasuk modus defacement ini? IT Sek Asia memberikan 4 langkah pencegahan. 1. Tetapkan Standard Operating Procedure atau SOP yang ketat untuk pengelolaan akun digital. Pengelolaan akun digital organisasi atau perusahaan, seperti website dan media sosial, membutuhkan SOP dan penerapan yang ketat dalam rangka menjaga cyber security. SOP tersebut meliputi pengelolaan otorisasi atau pengaturan pengelola akun dan batasan-batasannya, panduan kerja untuk administrator seperti panduan login dan menghindari membuka link sembarangan, pengaturan keamanan perangkat, dan juga manajemen resiko keamanan. Para administrator harus mengetahui risiko dan pengelolaan keamanan akun digital, serta bersifat skeptis terhadap hal yang mencurigakan yang dapat menjadi celah keamanan. SOP ini juga penting untuk disosialisasikan ke seluruh karyawan dalam konteks peran mereka masing-masing karena celah keamanan dapat masuk dari berbagai macam entry. 2. Gunakan kata sandi yang kuat dan dikelola dengan baik. Kata sandi atau password yang lemah akan lebih mudah dibobol para penjahat siber yang memanfaatkan teknik canggih, seperti serangan brute force atau dictionary attack. Mengubah password secara teratur juga sangat penting untuk menjaga keamanan sebuah akun. Cara ini dapat meningkatkan keamanan akun dan mengurangi risiko peretasan. Pembaruan kata sandi sebaiknya dilakukan setiap 3-6 bulan sekali, atau bahkan setiap bulan bagi instansi atau organisasi yang memiliki kredensial penting dalam akun mereka. 3. Aktifkan autentikasi 2 faktor, Two-Factor Authentication, atau 2FA. Autentikasi 2 faktor atau 2FA sangatlah penting karena proses ini dapat memberikan lapisan keamanan tambahan pada sebuah akun. Dengan 2FA, ketika seseorang mencuri password Anda, ia tidak akan bisa mengakses akun tanpa proses faktor kedua, misalnya kode OTP. 4. Perhatikan penggunaan perangkat dan perbarui sistem keamanannya. Dalam pengelolaan website atau sosial media organisasi, panduan penggunaan perangkat yang tidak berisiko terhadap peretasan juga sangat penting. Pastikan bahwa komputer, ponsel, dan perangkat lainnya selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru dan perangkat lunak antivirus untuk mencegah infeksi malware. Perlu diketahui bahwa di dalam era digital ini, akun dan informasi sudah menjadi aset penting bagi organisasi dan perusahaan. Dengan memahami sebab akibat dari modus peretasan dan menerapkan beberapa cara tersebut,
pengguna dapat mengurangi risiko peretasan secara signifikan, tegas Andri Hutama Putra.